warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus jamaah Yasin Al-Mutaqaddimin dan jamaah Yasin Al-Barokah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pengurus ranting NU Desa Karangsari yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nahdiyin sekalian yang tetap setia mengamalkan bacaan surah Yasin dan tahlil yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir dalam acara mendak Ibunda tercinta Bapak Supriyadi. Kalau Indonesianya mendak itu setahun, haul. Tapi meninggal setelah setahun dikirimi doa. Ini memang tradisi seperti ini memang merupakan tradisi yang senantiasa dijaga oleh kita selaku warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu pada malam hari ini, sebelum saya menuruti atau melaksanakan perintah daripada Bapak Supriyadi selaku mamang saya, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan nanti dan kekurangan, karena tadi sebelum maghrib kurang sedikit saya dibel sama mamangnya. Alfian ngaji, iki jenenge dadaan. Jadi karena dadaan arep nolak ki mamange kok kualat. Apa meneh terus teko dugi griya niki wau, iki sampai rumahnya Mang Supri sudah dikasih DP rokok Samsu. Walah angel pisan iki. Gak ngaji ya soto iki. Akhirnya bismillah sami'na wa ata'na. Sama-sama sederek sami'na wa ata'na. Semoga apa yang kita ngaji bareng-bareng pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kami mewakili dari pengurus ranting melaporkan bahwa alhamdulillah daripada dana koin, kaleng koin yang telah Bapak sisihkan untuk dikumpulkan di tempat kediaman Pak Supriyadi dan juga kotak infak yang ada di masjid untuk anak yatim piatu, alhamdulillah pada tanggal 10 kemarin telah tersalurkan. Siapa tahu kemarin ada yang tidak hadir. Jadi perlu disampaikan mewakili dari pengurus ranting, dana-dana yang masuk baik dari infak masjid maupun dari kaleng koin itu dialokasikan yang pertama untuk menyantuni 22
anak yatim. Dan sebelum santunan kemarin juga alhamdulillah Ranting Karangsari sudah bisa memberangkatkan 1 anak yatim ke pondok pesantren Mangsaul Huda di Lecah. Alhamdulillah. Dari dana panjenengan nikulah. Muga-muga infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kebaikan untuk kita kelak walaupun hanya 500, 1000, 2000, 10.000 iso nulungi kita neng akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian dialokasikan juga untuk duafa, orang-orang tua yang sudah sakit parah. Ini sekitar pokoknya wong-wong sing ora mampu lah duafa. 36 duafa. Termasuk alhamdulillah kemarin Mbah Kemis juga sudah ya. Dan juga ada gotong royong dari RT-nya. Itu untuk Mbah Kemis juga. Nah, Bapak-bapak, artinya yuk mari kita semua yang sudah NU secara amaliyah, secara harokah, secara fikroh juga monggo bareng-bareng di NU-kan. Monggo kita sama-sama ngurusi NU. Dengan cara apa? Paling enggak kalau kita bukan pengurus, kita ikut apa yang menjadi keputusan daripada sing ngurusi. Kalau di sini kita sepakat ada yang namanya kaleng koin, yang belum punya kaleng minta kaleng kepada pengurus. Yang sudah ada kaleng diisi. Nah, kemudian jangan lupa tonggo teparo kita warga NU yang di situ kelihatannya tidak mampu, dalam kondisi tidak memungkinkan, membutuhkan bantuan, segera diinformasikan kepada pengurus. Siap ya? Insya Allah para pengurus akan memikirkan solusinya. Boh sak rupan-rupan. Ngoten nggih. Jadi jangan diumbar secara umum, tapi datangi pengurus sampaikan. Mungkin karena di situ belum tercover. Itulah intinya mengapa kita mulai sekarang harus ngurusi jamiyahnya, ngurusi organisasinya. Tujuannya apa? Supaya warga NU kita juga terurus. Dawuh Mbah Hasyim Asy'ari, sapa sing ngurusi NU, tak aku dadi santriku. Tak dongakne anak putune soleh-solehah mati husnul khotimah. Amin Allahumma. Tapi catatannya ngurusi, duduk dadi pengurus. Catatannya ngurusi, duduk ngurusui. Ngurusi, duduk dadi pengurus ora gelem ngurusi, utawa ora dadi pengurus ngrusui. Ngoten nggih? Monggo sareng-sareng. Jadi nikmat sing paling gede desa iki iso sejahtera kuncine loro. Pertama, imamun muta'un. Pemimpin, pengurus sing ditaati. Nomor loro, makmumun mutiun. Makmum sing taat. Kapan pengurusnya ditaati, makmume manut, insyaallah baldatun thayyibatun warabun ghafur Karangsari. Amin Allahumma amin. Nah, itu namung sekedar selipan nggih pangapuntene, monggo sareng-sareng. Ojo alergi karo NU. Sapa meneh sing ngopeni NU nek ora awak dhewe. Ngoten nggih? Nah, niku apa meneh iki programnya sudah lebih dilonggarkan untuk ranting. Dana koin itu 75% untuk ranting. 25% diperuntukkan untuk bantuan sosial, bansos. 25% untuk keorganisasian. Berarti kebutuhan organisasi apa? Kalau belum ada IPNU IPPNU, berarti nggawe IPNU IPPNU. Anak-anak SMP, SMA, bagaimana supaya terkontrol? Gawe nih IPNU IPPNU. Fatayat urung enek, gawe fatayat dan seterusnya. Termasuk bangun gedung. Nah,
Dan alhamdulillah kabar-kabar sudah ada 2 orang yang siap untuk dijadikan tanahnya dibangun gedung ranting NU. Dan ini kantun pengurus mensikapinya. Ngoten Pak Ketip nggih. Terus nggih. Nah, itu sudah ada 2 orang yang insya Allah siap tanahnya dijadikan tempat gedung pembangunan gedung NU. Nah, monggo pengurus sami digarap niku. Silakan hubungi Ustadz Ahmad Mustafa Soekardi atau ke saya. Nah, itu saja untuk sekedar tambahannya. Nah, yang terakhir 25% lagi untuk apa? Untuk pemberdayaan umat. Jadi yang baru ini. Nah, 20% itu untuk pemberdayaan umat artinya apa? Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memajukan perekonomian kita warga NU. Tapi sayangnya masih belum tercapai. Nah, dengan adanya 25% untuk pemberdayaan itu, silahkan dikelola pengurus yang baik-baik, buatlah satu strategi yang bagus untuk memajukan ekonomi warga NU. Supaya ini apa? Awak dhewe iki aneh. Kita pengamal yasinan sering dibid'ahkan, sering dimusyrikkan, sering dikafir-kafirkan. Tapi giliran blonjo kok yo nggone sing tukang ngafirne. Lah yo goblok ta awak dhewe iki, nggih. Gobloke nemen. Sering dibid'ahne, sering dikafirne, tapi begitu butuh blonjone nggone sing tukang ngafirne, tukang bid'ahne, tukang musyrikne. Iki loro. Nek ra kegobloken yo setun apike wong NU iki mal. Nggih mboten? Loh, jujur-jujuran aja ini. Alasannya ada Pak, kita mau belanja ke warga NU nggak ada yang jualan. Ya berarti nek ngono PR piye amre wong NU duwe barang supaya iso didol. Makanya adanya pemberdayaan itu. Silahkan. Monggo. Wis bahasi wis ngebang-ngebangi. Sapa sing ngurusi NU, tak aku dadi santriku. Sapa sing dadi santriku, tak dongakne anake soleh solehah mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pirang menit ya? Bismillah. Monggo kita lanjutkan untuk ngajinya saat ini. Ya pangapunten nggih, mohon maaf nggih. Niku selingan hanya sekedar informasi juga untuk penyemangat kita. Ayo kita sama-sama sadar ngopeni NU. Baiklah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan dasar atau dalil mengenai hukum melakukan ritual tahlil 7 hari, 40 hari sampai mendak. Nah, ini karena begini, mereka itu sangat mulutnya sangat sadis. Jadi ngarani awak dhewe wong NU iki diarani dia mengatakan kita itu adalah orang yang mengamalkan amaliyah orang Hindu dan Buddha. Jadi kita adalah menurut mereka kita adalah pengadopsi ajaran Hindu dan Buddha. Di mana kata mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari, mendak, nyatus, mendak, nyewu, sak teruse, kuwi termasuk tinggalane wong Hindu, wong Buddha. Jarine ngono. Nah, propaganda seperti ini benar apa enggak Bapak-bapak? Awak dhewe wong NU iku biasane apa jare kiai manut. Masalah dalil orang ngerti, pokoknya kiai ku nglakoni. Tapi giliran diomongi ngono kuwi, mosok iya ya. Masa iya kan? Apa ya tenan ya? Maka dari itu pada malam hari ini tak jelas nih. Apa yang dinyatakan oleh mereka sama sekali tidak benar. Karena apa? Secara logika jenenge wong Hindu, wong Buddha pasti dhek iku mau duwe ritual khusus, nggih mboten? Madhep neng apa jenenge kuwi?
kentung, nggawa sesajen. Nah, kita kan enggak. Kita 3 hari yang dibaca apa ya? Yasin. Yang dibaca apa? Tahlil. Nah itu. Secara logis sudah tidak benar. Propaganda yang dikatakan dia sama sekali tidak benar. Dari segi logika saja. Mana mungkin kita itu mengikuti orang Hindu dan Buddha. Kok iso enggak mungkin? Iya jelas, mana mungkin orang Hindu 3 hari baca Yasin, 3 hari, 7 hari baca tahlil, 40 hari baca apa kuwi mau enek sedekahan ngene iki nek dongane. Mboten ngoten nggih. Berarti salah. Itu dari segi. Terus dari segi dalil biasanya dia begini dia. Oke. Memang orang Hindu enggak baca tahlil, enggak baca Yasin. Tapi kamu melakukan amal itu enggak ada dalilnya. Dari ngono andalannya enggak ada dalilnya. Padahal dia itu cuma hafal 1 dalil aja. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wis hadis kuwi wae. Setiap perbuatan bid'ah adalah dolalah, sesat, dan sesat itu masuk neraka. Wis iku tok. Liyane hadis kuwi yo mbok hafal mbok ora hafal terjemah paling. Ngono ngakune ahlul hadis saiki. Makanya dijawab. Di sini tugasnya kiai akhirnya jawabi. Tidak dalil 7 hari dan 10 hari itu ada bapak-bapak. Di sini disampaikan dalam sebuah hadis, haddatsana Abu Bakrin bin Malik, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hambal, haddatsana Abi, haddatsana Hashim bin Qasim al-Qasim, haddatsana al-Asja'i an Sufyan as-Tsauri, qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburim sab'an. Fakan yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Jadi dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tawus ini berkata, Tawus ini adalah salah satu tabi'in, ya. Riwayat dari tabi'in. Tabi'in itu pengikutnya Nabi. Beliau berkata bahwa sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Selama berapa? Selama 7 hari. Mulai hari pertama sampai hari ke-7. Maka ketika mereka mengalami fitnah selama 7 hari tersebut, mereka sangat senang andaikan mereka itu dikirimi pahala dari sedekah makanan yang diberikan, yang dilakukan oleh ahli warisnya. Ayyut ama anhum tilkal ayam. Itu. Jadi enek dalile sangko ngendi? Saka Pak Tawus iku tabiin. Tabiin ini kok muridé sahabat. Diomong nih di hadis itu bahwa orang yang meninggal dunia selama 7 hari dia mendapat fitnah, dia sangat senang sekali kalau ahli warisnya itu memberi sedekah makanan. Nah kita ini mendak isian makanan nih, ora gur 7 hari sampai setahun untuk sedekah maka wis suweneng meneh. Paham nggih? Nek dalile nek dalile. Niku pun diwaosaken. Terus Syekh Jalaluddin Asyuti berkata, Faidatun rawa Ahmad bin Hambal fi zuhdi wa Abu Nu'aim fil hilyah antawus anal mauta yuftanuna fi kuburim sab'an. Bahkan yastahibuna ayyud'amu anhum tilkal ayam. Isnaduhu sahihun. Imam Suyuti mengatakan riwayat yang diriwayatkan oleh Tawus tadi, keterangan yang disampaikan oleh Tawus dari dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal iku biasane rujukane mereka. Tapi aneh begini mereka itu. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini bertentangan dengan Ibnu Taimiyah, dia ikut Ibnu Taimiyah. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah bertentangan dengan Abdul Wahab, dia ikut pendapat Abdul Wahab, pendiri Wahabi ini. Nah ngono dhek ngomongnya, enggak usah taklid, enggak usah ikut ulama, langsung ke Al-Qur'an dan hadis, padahal dia sendiri taklid kepada Abdul Wahab. Error, termasuk orang error tadi, nggih. Nah, dikatakan Imam Suyuti bahwasanya hadis yang disampaikan Tawus tadi isnadnya sanadnya sahih.
Artinya walahu hukmur raf'i, artinya hadis tersebut bisa digunakan dasar untuk amaliyah ibadah berupa sedekah nuju hari. Paham ya? Itu. Kemudian Al-Hafidz Asyuti berkata, inna sunatal it'am sab'ata ayamin balaghani annaha mustamiratun ilal ana bi Makkah wal Madinah. Wa dhahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabah ilal an. Wa innahum akhadhuha khalfan an salafin ila sadril awal. Imam Suyuti menegaskan bahwa kesunahan memberi makan, menjamu makan yang tadi diniatkan untuk sedekahnya tadi pahalanya memberi makan kepada para pentakziah ini selama 7 hari itu yang dikirimkan pahalanya untuk mayit. Ini berdasarkan keterangan Imam Suyuti mengatakan bahwa kebiasaan itu terus-menerus dilakukan dari sejak zaman sahabat sampai sekarang. Sekarang itu maksudnya zamannya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu sekitar kurun ke-7 tahun 700 Hijriah. Beliau itu. Sekarang 1444. Pada sampai tahunnya Mbah Imam Suyuti 700 Hijriah di Mekah dan Madinah kebiasaan seperti itu. Enek istilah nuju hari. Bapak-bapak sekalian. Lah kapan mulai ke enek? Ya mulai melebune Wahabi. Kapan melebune Wahabi? Pasca Perang Kedua Dunia. Di mana bekerjasama dengan Raja Saud. Raja Saud akhirnya menggulingkan kerajaan Said Hussein, Turki Utsmani ini. Akhirnya menguasai Arab Saudi. Akhirnya berubah. Dan itulah yang menjadi akhirnya ulama Nusantara mengutus melalui Komite Hijaz, cikal bakal Nahdlatul Ulama, di antara yang mengutus Mbah Wahab Hasbullah dan kawan-kawan rombongan. Karena apa? Wahabi pada saat itu mau menghancurkan kuburannya Nabi. Kurang ajar tenan. Kuburannya Nabi apa dibong? Lah kuburannya sahabat piye? Wis dibongkar dikit. Kuburannya sahabat itu dihancur nih kabeh kubah-kubah ini. Termasuk kuburannya sahabat Utsman bin Affan. Alhamdulillah kemarin di Baki itu ada makom para sahabat itu. Sahabat Utsman itu dijogor polisi. Hash, syirik, hash. Di kono niku lho. Itu di sana itu. Kuburan Nabi apa dihancurkan, akhirnya diutuslah utusan ulama Nusantara. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menziarahi makam Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Akhirnya krono ngerti pentingnya organisasi, akhirnya dibentuklah yang namanya Nahdlatul Ulama. Mulane kita dari dulu sampai sekarang alhamdulillah amaliyah isih utuh. Masih utuh bapak-bapak. Alhamdulillah. Lu Pak, aku gak nyantri loh Pak. Sampean gak nyantri di pesantren, tapi sampean kabeh nyantri di NU. Kapan nyantri? Ya bengi. Ya Jumat malam Jumat yang lalu jenengan nyantri. Ya ketika Isra Mi'raj sampean ngaji di masjid ya kuwi nyantri. Ya ketika sampean jamaah ning masjid NU ya kuwi nyantri. Sampean tidak nyantri di pesantren, tapi sampean nyantri di pondok yang paling besar yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di dunia sekarang ini. Itu banyak cabangnya NU. Mondok nenggone NU. Alhamdulillah. Moga-moga kita diakoni santri ini Mbah Hasim. Amin Allahumma amin. Nah, diterangkan lagi Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki mengatakan di sini, I'lam anal jawiyina ghaliban idama ta'ahadum ja'u ila ahli binahwil arus nayi'an summa tabahuhu ba'da tamlik wa qaddamuhu li ahlihi walil hadirin amalan bi khabarin isna'u li ali Ja'far ta'aman wa ta'aman fi sawabima bisu'ali bal roja asawabil it'am lil mayit ala anal alamah asyarqawi qala fi sahihil Bukhari ma nasuhu was-sahih anasu al-qabri marratan wahid wakila yuftanul mu'minu sab'an ila akhirih lah wis pokoke ngono arepe ya. Sing intine begini.
bahwa dikatakan oleh difatwakan oleh Ali bin Husain, Syekh Ali bin Husain Al-Maliki, ketahuilah bahwa pada umumnya orang-orang Jawa dulu, kalau ulama sebelum kemerdekaan mengatakan orang-orang Jawa, itu yang dimaksud oleh Sabang sampai Merauke. Artinya orang-orang Nusantara. Itu punya kebiasaan apa? Ketika ada orang meninggal, mereka datang dengan keluarganya dengan membawa beras mentah. Kemudian memasaknya setelah proses serah terima dan dihidangkan untuk keluarga dan para pelayat. Untuk mengamalkan hadis, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far dan untuk mengharap pahala sebagaimana dalam pertanyaan masalah tahlil untuk mayit. Jadi kebiasaan kita alhamdulillah ibu-ibu sekarang pasti nggih. Nggih mboten? Kalau ada orang meninggal itu kan ada yang bawa beras. Itu memang sudah ada dasarnya. Memang kebiasaan dari dulu itu ada dasarnya. Sampai enggak pahalanya? Sampai Bapak. Sampai. Nggih. Ngoten nggih. Jadi apa yang dilakukan terdahulu ini adalah merupakan amaliyah yang ada dasarnya. Pada intinya kita sebagai warga NU harus mantep. Ojo sampai goyah sedikit pun. Nek iso kalau bisa orang-orang di luar NU dikasih penjelasan. Enak gonaku Pak, gonaku pasti enak mangane. Ya. Jelas dijak. Sing urung yasinan, belum yasinan, dijaki ya yasinan. Kenapa tujuannya? Masuk ning pondok NU. Engko nek masuk ning pondok NU muga-muga di aku santrine Mbah Hasim. Nek di aku santrine muga-muga sok selamat mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, itu saja mungkin dari saya pada malam hari ini. Dari awal hingga akhir tentu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya Bapak-bapak sekalian bahwa apa yang sudah kita lakukan ini bukan buat-buat. Semuanya ada dasarnya, ada sanadnya dari orang tua kita, kakek kita, terus naik sampai kepada kiai, sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya yang jelas sanadnya adalah Nahdlatul Ulama. Nek gak percaya, sampean melok pengkaderan PKPNU. Nek kono sampean ngerti tenan, dijelasne sanad kita. Amaliyah kita mulai bangun sampai tidur, bangun lagi, di situ dijelaskan sanadnya. Tembus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita oleh Allah diberi istiqomahan. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.